Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ellen Monica dengan NRP E122-00050, Ina Veronica dengan NRP E122-00042, dan Justin Prawirobono dengan NRP E122-00157. Kami akan mempresentasikan penelitian kami mengenai efektivitas influencer marketing, yaitu pemasaran oleh konten kreator. Oke, yang pertama ada abstrak. Konten kreator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai konten di platform digital. Keberadaan influencer menjadi salah satu strategi dari marketing, baik oleh perusahaan besar maupun kecil. Menjadikan metode pemasaran yang dipertanyakan tingkat keefektifannya. Dan juga ada 3 kata kunci, yaitu marketing, sosial media influencer, dan juga konten kreator. Selanjutnya ada pendahuluan. Di era perkembangan teknologi, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk berbagai hal. Salah satunya memang yang marak di media sosial itu membuat konten, di mana banyak sekali alasan yang mendasari penggunaan media sosial, di mana peluang bisnis juga dapat menjadi ketenaran yang banyak dicari oleh para pengusaha media sosial. Peluang bisnis ini sangat mampu untuk mengolah media sosial dengan cara baik, sehingga dapat mempengaruhi pengikutnya. Konten kreator sendiri akan membantu dengan kemampuan digital marketingnya dan juga dapat mempengaruhi dari segi hal peluang bisnis di media sosial, bisa disebut untuk sebagai bentuk iklan, persuasi masyarakat, dan dapat meningkatkan branding awareness. Konten kreator dapat konsisten dan juga tetap kreatif sehingga citra dan produk juga bisa dapat diingat baik oleh masyarakat. Banyaknya konten kreator yang dapat mempengaruhi audiens dan juga influencer marketing juga dapat meningkatkan brand awareness serta kepercayaan konsumen terhadap influencer dan juga brand yang sedang dipromosikannya. Berikut merupakan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian kita. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana konten kreator dapat mempengaruhi audiens. Yang kedua, hubungan konten kreator dengan media sosial dalam strategi marketing. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh konten kreator dalam strategi marketing. Untuk tujuan penelitian, mengetahui konten kreator dapat mengaruhi audiens di media sosial. Yang kedua, mengetahui hubungan konten kreator dengan media sosial dalam strategi marketing. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh konten kreator dalam strategi marketing. Lalu untuk manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan juga dapat berkontribusi positif dalam informasi. Dan juga kedepannya mampu bermanfaat untuk memahami hubungan konten kreator dengan strategi marketing itu sendiri. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat konten agar dapat memiliki dampak positif bagi penonton dan juga untuk strategi marketing itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data. Data-data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan 2 cara, yaitu studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data secara studi dokumen dilakukan terhadap data statistik tentang peran media sosial terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan terhadap media sosial yang sering digunakan influencer atau konten kreator untuk melakukan influencer marketing, beserta tujuan dari pemilihan platform media sosial tersebut. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis lebih dalam untuk mengetahui pengaruh influencer marketing di media sosial, serta jenis pendekatan marketing yang efektif untuk menjangkau para pengguna media sosial. Lalu untuk pengumpulan data secara observasi dilakukan terhadap sejumlah program yang adalah wujud dari influencer marketing oleh berbagai e-commerce di Indonesia. Observasi yang dilakukan meliputi secara kerja program-program influencer marketing dan dampaknya terhadap para pengguna media sosial, beserta contoh konten influencer marketing yang telah dilakukan oleh influencer di Indonesia. Berikut adalah bagian metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah influencer marketing pada media sosial. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah influencer yang memenuhi kriteria sampel berikut. Pertama, merupakan influencer atau konten kreator di media sosial. Kedua, merupakan influencer atau konten kreator yang berasal dari Indonesia. Ketiga, pernah membuat konten di media sosial yang menawarkan suatu produk. Konten tersebut termasuk endorsement.
paid partnership, afiliator, dan user-generated content. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh Katadata pada tahun 2020, media sosial menjadi sumber informasi yang paling banyak diakses untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Media sosial berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada audiens, oleh karena itu terdapat banyak sekali influencer, khususnya di sosial media Instagram, yang bisa dilihat oleh data oleh Media Kicks ini diambil pada tahun 2020 dengan Instagram menempati posisi paling populer pertama, yaitu 89%. Untuk keberadaan influencer juga kian meningkat setelah menjadi salah satu strategi dari marketing, baik oleh perusahaan kecil maupun besar. Dinamakan sebagai influencer marketing. Kegiatan pemasaran yang dilakukan memiliki wujudnya tersendiri, seperti endorsement, promosi soft selling, hingga menjadi afiliator. Menjadi afiliator pada saat ini dilakukan oleh Shopee, Tokopedia, dan platform e-commerce lainnya. Hal ini menjadi semakin populer di era digital. Selanjutnya adalah user-generated content. Survei Katadata pada Oktober 2021 lalu menunjukkan bahwa media sosial Instagram didominasi oleh generasi Y dengan kisaran umur 25-40 tahun dan Z dengan kisaran umur 9-24 tahun. Kepribadian generasi milenial yang dekat dengan dunia internet lebih menyukai pendekatan secara online berupa user-generated content yang dibuat oleh perseorangan. Mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan melakukan pengambilan keputusan dalam pembelian produk berdasarkan review atau testimoni dari orang yang sudah membeli atau menggunakan produk tersebut. Hal ini saya kutip dari Arini dan Angga di tahun 2019. User-generated content juga merupakan konten yang dibuat oleh pengguna secara independen. Itu menunjukkan keaslian dalam mengulas suatu hal, sehingga sesama pengguna dapat mempercayai hal tersebut karena minimnya bias yang tercipta. Teknik pemasaran melalui rekomendasi juga mulai digunakan melalui program affiliate dari berbagai e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Untuk pembahasan dari data yang tadi, dengan menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, khususnya platform Instagram, peran influencer sangat digunakan demi kepentingan brand awareness. Brand awareness bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mengenal dan percaya terhadap suatu brand. Model pemasaran yang saat ini digunakan lebih dikenal dengan singkatan ISAS. ISAS terdiri dari Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Attention didapat dari iklan atau promosi oleh influencer dan atau brand itu sendiri. Saat masyarakat awam atau follower suatu brand mendapatkan pesan tersebut, maka akan timbul rasa tertarik. Selanjutnya adalah Interest, yang menargetkan konsumen merupakan bentuk dari keberhasilan suatu brand dalam mengambil perhatian publik. Rasa ingin tahu membuat konsumen masuk ke tahap Search, tahap mengoleksi data untuk melakukan pertimbangan dan keputusan. Action dilakukan jika tahap attention, interest, dan search berjalan lancar, serta berhasil meyakinkan konsumen untuk membeli produk dan atau jasa yang mereka tawarkan. Influencer menggunakan metode user-generated content karena pasar lebih menyukai orisinalitas dan juga bukan promosi karena dibayar, seperti metode endorsement. User-generated content juga diterapkan dalam program affiliate marketing yang akan menciptakan kepercayaan konsumen terhadap afiliator yang bersangkutan, dan juga brand yang sedang dipromosikan. Lebih bersifat personal dan hemat biaya, karena pada dasarnya konsumen yang memberikan ulasan tidak terikat dengan kegiatan paid promote, endorsement, dan aktivitas pemasaran lainnya. Untuk mengambil kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa influencer marketing di media sosial merupakan metode pemasaran yang efektif di era serba digital ini. Media sosial berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial juga merupakan media yang paling sering diakses untuk memperoleh informasi. Hal ini membuat keberadaan influencer meningkat pesat menjadi sebuah strategi pemasaran yang efektif melalui influencer marketing. Influencer marketing menggunakan metode promosi yang lebih personal dan orisinil, sehingga masyarakat akan lebih tertarik ke brand atau produk yang dipromosikan. Influencer marketing juga dapat meningkatkan brand awareness serta kepercayaan konsumen terhadap influencer dan brand yang dipromosikan. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mengulik lebih dalam tentang bukti nyata influencer asal Indonesia yang sukses menerapkan kegiatan influencer marketing ini. Lalu, peneliti perlu juga mengulik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan influencer dalam melakukan pemasaran. Tidak hanya dari sisi positif,
Tetapi peneliti juga diharapkan dapat menjabarkan resiko dari influencer marketing yang dapat menyangkut nama baik dan beberapa hal lainnya. Metode penelitian dapat dibuat lebih sempurna sehingga dapat mengumpulkan data yang lebih lengkap. Untuk daftar pustakanya, kami mengambil dari jurnal dan juga dari website. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi jurnal yang kami buat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.